Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Saripudin siap ya untuk ikut ujian? Insya Allah siap. Oke, jadi dalam ujian ini sebagaimana sudah disampaikan, ada tiga yang diujikan, yaitu pertama, baca tulis Al-Quran, yang berikut pedagogik, pemahaman tentang yang sudah didapatkan di pendalaman materi, materi pedagogik, yang berikut praktik mengajar. Nah, durasi kita 60 menit maksimal, minimal 50 menit, ya sampai 60 menit lebih bagus. Ya, Pak Saripudin ya. Insya Allah. Oke, kita mulai. Pak Saripudin, ambil Qurannya. Ini Bu, Oke, ada kertas dan pulpennya. ini Bu. Oke, silakan baca surah yang kelima di Al-Quran. Surah yang kelima. Itu apa surah yang kelima, Pak Saripudin? Surat yang kelima Ibu. Al-Maidah. Oke, Al-Maidah. Oke, silahkan baca dari ayat 1 sampai 5. Silakan Pak Saripudin. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallah syairallahi wala syahral haram walal hadiya walal qalaida walal amin walam minal baital haram yabtaguna fadlam minar rabbihim ridwan wa iza halautum fastadu wa la yajrimannakum sana'anu qaumi an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab.
حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقوذة ولا متردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما جبه على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ديانكم ولا تحسوهم واحسون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في محمسة غير متجانف لإثم فإن يسألونك ماذا أهل لهم قل أهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله fakulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaih wattaqullaha innallaha sari'ul hisab al-yawma uhilla lakum tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillu lahum wal musanatu minal mu'minati wal musanah minal ladina ulla ujurahunna muhsinin gaira musafihin wala muttahiji ahdan wa may wa ma yakfur bil imani faqad habita al amalu wa huwa sadaqallahul azim. Oke. Nah, jadi mahrajnya ini masih ini ya. Nanti dimantap lagi tuh mahrajnya. Pak Saripudin, coba tulis kalimat tauhid. Tauhid. Tahu kalimat tauhid? Siap, tahu. Nah, apa itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Oke, silakan ditulis. Jangan lupa sakalnya. Jelas ya. Mana? Berapa lihat? Boleh bantu dengan lampu Ibu? Saya coba. Tidak ada. Tidak muncul. Nah, oke, oke. Selengkap. Selengkap dulu DP. Atau tulis dua kalimat syahadat saja. Selengkap.
Nah, nah itu pas. La ilaha illallah. Kak bawa ke angka ke atas lagi. Kasih ini ke atas. Iya, sudah. Untuk kasih lurus DP kertas, yang kasih bengkok begitu. Ya, kasih rata dia punya kertas. Dan ini dia pisah kali yang tidak tepat. Dan, tidak dapat dia. Coba agak ke belakang sedikit kasih. Oh, tidak ada kalau ke belakang. Ah, itu. Nah, ini pisah kali ini ada yang tidak belum tepat. Muhammad itu. Yang tidak tepat. Oke, Pak Sarifudin. Cukup. Coba Pak Sarifudin eh, ngajar, tapi sudah di kegiatan inti. Posisinya sudah di kegiatan inti, baru sudah pada sesi anak-anak sudah melaksanakan eksplorasi dan tinggal penguatan dari pendidik. Penguatan dari Pak Sarifudin sebagai pendidik. Jadi penguatannya dengan menggunakan media pembelajaran. Silakan, Sarifudin. Adik-adik sekalian, setelah adik-adik menerima materi di kelas ini, apakah adik-adik sudah merasa bagaimana perasaan adik-adik di saat menerima materi ini? Oh iya, berarti tentunya adik-adik senang ya dengan adanya materi ini dan sudah bisa memahami apa yang telah diberikan di materi ini. Nah, adik-adik sekalian, karena adik-adik telah paham tentang materi yang telah saya berikan, maka saya akan memberikan suatu asesmen dan asesmen yang saya akan berikan itu yakni berupa tes tulis dan presentasi yang telah adik-adik pelajari yang mana materi tentang takwa. Dan prestasi yang akan adik-adik berikan yakni seperti bermodel brosur. Sehingga adik-adik dalam brosur tersebut setelah adik-adik buat, maka akan adik-adik presentasikan. Dan itu akan menjadi suatu penilaian bagi saya. Oke adik-adik, selanjutnya saya akan simpulkan untuk pelajaran kali ini, yakni takwa merupakan suatu landasan yang kuat bagi umat Islam dan itu sangat dibutuhkan atau wajib dilakukan oleh umat Islam. Demikian dari saya, adik-adik sekalian, insya Allah kita akan ketemu dengan ini dan saya akan memberikan suatu tugas untuk lebih memahami, adik-adik lebih memahami lagi tentang materi takwa. Dan tugas sudah saya berikan, sudah saya kirim di WA dalam bentuk LKPD. Oke adik-adik sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarifudin, saya tidak minta Pak Sarifudin mempraktekkan keterampilan menuntut pembelajaran, tetapi memberi penguatan, bukan reinforcement ini ya. Setelah peserta didik melaksanakan pembelajaran mengeksplorasi, misalnya setelah berdiskusi, karena ada penguatan atau istilahnya konfirmasi. Dalam KTSP dulu kan ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Nah, konfirmasi itu penguatan dari guru yang menjelaskan, memberikan garis-garis besar, memberi penguatan terhadap apa yang sudah mereka eksplorasi. Kan sesudah melaksanakan proses diskusi, mereka sudah presentasi. Dan guru memberi penguatan lagi dengan memperjelas dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, itu yang saya maksud, bukan menutup. Oke, silakan diulangi Pak Sarifudin. Oke, adik-adik sekalian, setelah adik-adik mempelajari materi tentang takwa, maka akan saya simpulkan materi kali ini. Takwa adalah suatu sifat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ciri-ciri orang bertakwa, yakni rajin beribadah, rajin bersedekah, kemudian rendah hati dan sabar tabah. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian adapun sahabat-sahabat Nabi yang bertakwa, yakni seperti Abu Bakar Siddiq,
Umar bin Khattab, Ali bin Abi Coba Thalib. gunakan media, gunakan media, gunakan media. Jadi bukan memberi kesimpulan ini, bukan memberi kesimpulan. Kesimpulan itu di penutup. Coba gunakan media, media pembelajaran. Oh, ya. Yang Pak Syarifudin ini di modul modul ini PJBL. Proyek apa yang dilakukan di PJBL? Tentang materi takwa Ibu membuat poster. Oke, materi takwa. Hah? Bikin apa? Poster. Ya, poster. Coba beri penguatan dulu tentang takwa dengan menggunakan media. Siap medianya? Ada. Oke, silakan. Sementara dibuka.
Izin Bu, sudah kelihatan Bu. Cuma file ini yang muncul. Iya. Mana pasal prudent? Loading ini ada di YouTube sampai itu. Iya, kan sebelum diupload di YouTube kan ada DP file. Kan ada DP file asli. Dan filenya. Ini baru takut. Saya mau lihat di sini keterampilan menggunakan media. Juga keterampilan menguatkan pemahaman siswa terhadap apa yang sudah dibelajarkan. Aku adalah kesadaran diri. Lalu tentang Ada. ada ini ada muncul di ada Ini bawa file ini yang di-share, bukan DP media. Buka, klik ke sana. Klik. Coba buka dulu. Tarik dulu DP. Stop dulu DP ini. Share. sudah. Baru buka Ah, file dulu.
Maka coba buka sini, klik. Yang modul Ibu, modul dengan bahan ajar. Medianya, medianya saja. Baru Pak Saripudin ngajar. Bagaimana menggunakan media? Ngajar dengan menggunakan media. Kalau media yang saya pernah pakai Ibu. Hah? Kenapa? Yang ini ada saya pakai Ibu. Pakai ini saya pakai ini Ibu. Dapat media pembelajaran yang ini Bu. Takwa kepada Ya, Allah, buka hikmah saja, dan cepat saja, buka saja baru nah, pakai untuk ngajar, praktek. ada di sekalian. Setelah saya buka video, Buka dulu, buka dulu deh media mana yang tidak ada. Tidak ada oh, buka. tidak tak share. Oke. Share stop. Nah, stop dulu, stop. Kasih tarik dulu. Stop. Nah, makanya ini kalau pakai media, jangan selalu berharap orang lain yang membukakan. Jadi so tahu bagaimana mau buka file, bagaimana men-share ketika online. Itu keterampilan yang harus ditahu itu Pak Saripudin. Coba ini apa cuma file ini yang tak buka kamar? Oh, buat ini yang ya, ya. Mau stop dulu itu. Oke sudah, tutup saja, tidak usah. Coba bagaimana membuka pembelajaran. Tadi materi apa? Takwa ya? Ya, ya. Oke, silakan mempraktekkan keterampilan menyampaikan persepsi, menyampaikan tujuan di pendahuluan ini ya. Saya mau lihat keterampilannya gimana menyampaikan persepsi dengan pertanyaan pemantik misalnya. Persepsi kemudian pertanyaan pemantik, kemudian bagaimana keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kayak adik-adik sekalian. Tunggu, tarik dulu ini. Tarik dulu ini file. Stop, stop share. Oh, stop, stop. Stop di ada itu di atas Ini merah-merah. ada stop ini. Klik itu stop. Oke. Silakan. Bagaimana membuka pembelajaran dengan menggunakan persepsi, menggunakan pertanyaan pemantik. Gimana? Oke, silakan dipraktekkan. Mungkin sudah berhenti bagi. Ayo Pak Saripudin. Ayo, mulai saja Pak Saripudin. Supaya signal tidak mau ganggu-ganggu lagi. Kayaknya cepat-cepat. Baik, adik-adik. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mulai yakni tentang materi takwa. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini yakni menjelaskan tentang adik-adik diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi dari takwa
kemudian mengenal orang-orang yang bertakwa, kemudian mengetahui ciri-ciri orang yang bertakwa, serta mampu adik-adik diusahakan mampu mengimplementasikan ketakwaan setelah menerima materi ini. Adik-adik, sebelum saya lanjutkan materi tentang takwa, pernahkah adik-adik melihat orang yang berpuasa? Oh iya, pernah. Oke. Baik, pernahkah adik-adik melihat orang yang sedang sholat? Oh iya, ya. Baik, baik. Atau mungkin di sekitar adik-adik ada yang memberikan sedekah tanpa mengharapkan imbalan, ataupun nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka taat menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Baik adik-adik sekalian, setelah itu kita masuk pada materi tentang takwa. Takwa adalah taat dan patuh atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang bertakwa yaitu rajin beribadah dan tidak mengerjakan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara intinya seperti itu, adik-adik sekalian. Selanjutnya, orang-orang yang bertakwa bisa kita lihat juga di sekitar kita ada mungkin, tapi saya akan memberikan contoh sebelum masuk ke dunia adik-adik, yakni seperti Abu Bakar Rasyidi, Umar bin Khattab. Nah, itulah contoh. Nah, setelah melihat orang yang seperti mereka di dalam lingkungan adik-adik, ya, baiklah adik-adik sekalian, sehingganya adik-adik setelah saya memberi penguatan untuk materi ini, maka adik-adik diberikan, akan saya bagi kelompok untuk menjadi beberapa kelompok karena kita berjumlah 30 orang. Maka silakan adik-adik, kalau misalnya adik-adik kita bagi menjadi 5 kelompok, berarti 30 bahagi 5. Nah, adik-adik kira-kira mau dapat berapa setiap kelompok, adik-adik sekalian? Baik, karena adik-adik telah menentukan kelompok menjadi 5 kelompok, maka adik-adik saya akan bagi sesuai dengan keinginan adik-adik, yakni menjadi kelompok yang diinginkan. Tugas atau mengerjakan lembaran brosur, membuat brosur tentang materi takwa yang telah saya terangkan tadi. Dari pengertian, ciri-ciri, contoh, dan aplikasi takwa dalam kehidupan atau dalam lingkungan adik-adik sekalian. Kita mulai. Silakan adik-adik dikerjakan dan LKPD-nya sudah saya bagi. Jangan lupa brosurnya dibuat seindah mungkin, seestetik mungkin, dan itu akan adik-adik gunakan di depan kelas untuk dipresentasikan. Silakan adik-adik dikerjakan. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik kerjakan, silakan mempresentasikan di depan kelas. Nah, adik-adik setelah semua
sudah dilaksanakan, karena telah melaksanakan, silakan dipresentasikan. Saya beri setiap siswa 3 menit mempresentasikan hasil brosur yang telah dilakukan, poster yang telah dibuat. Baiklah adik-adik, karena adik-adik telah mengerjakan tugas untuk poster, kira-kira setelah adik-adik melaksanakan ini dan mendengar, memahami, atau menyimak apa yang disampaikan oleh setiap kelompok, kira-kira adik-adik bisa menyimpulkan materi yang atau presentasi yang telah diberikan oleh rekan-rekan adik-adik. Baik, karena semua telah mempresentasikan, maka materi akan saya simpulkan. Dari pengertian, saya tidak memihak siapapun dari kelompok manapun, cuma dari semua materi atau poster yang telah ini, maka akan saya rumuskan menjadi satu kalimat: takwa adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ciri-ciri orang bertakwa, bila kita simpulkan, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Lanjut, kemudian orang-orang yang bertakwa, ada sebagian menyebutkan sahabat Nabi, yakni Khalifah Khurasidin, ada yang menyebutkan tabi'in, artinya setelah Nabi, setelah sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada yang menyebutkan yang dari Indonesia juga ada, yang dikenal dengan ulama-ulama. Jadi semua itu benar adik-adik sekalian. Tidak ada yang salah. Kemudian karena yang keempat, tujuan untuk pembelajarannya ini tentang aplikasi takwa dalam kehidupan sehari-hari, maka saya harap adik-adik untuk bisa mengimplementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas maupun di keluarga dan bermasyarakat. Nah, adik-adik sekalian, dan itu saya akan coba, silakan adik, saya akan kumpul presentasi adik-adik, brosur-brosur yang telah dikerjakan, dan itu akan menjadi, saya akan nilai siapa yang diam, siapa yang hanya diam-diam, siapa yang aktif dalam kelompok. Dan untuk poster itu saya akan nilai kesesuaian antara poster dengan materi yang telah diberikan. Kemudian dalam kelompok itu saya juga akan menilai keaktifan adik-adik baik dalam bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok lain. Kemudian yang berikut, adik-adik silakan belajar dan kita akan tes tulis. Nah, adik-adik sekalian, karena dan juga nanti insya Allah kita akan adakan kembali, kita akan lanjutkan kembali tentang materi takwa yang lebih ini lagi di minggu depan. Nah, jadi kalian karena sudah memasuki waktu istirahat, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk materi takwa karena sudah istirahat. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi itu Pak Saripudin mempraktikkan keterampilan yang mana? Membuka, Ya, keterampilan eh, menjelaskan pada kegiatan inti, atau menutup. Saya tadi bilang Pak Saripudin praktikkan apa? membuka, Bu. Hmm. Terus yang tadi yang dipraktikkan apa? Sudah semua, Ibu. Hmm. Dari buka, Jadi, memberikan, dan menutup. yang saya bilang tadi mempraktikkan apa? Membuka toh? Ya, ya. Baru kenapa sampai menutup? Coba saya mau tanya. Ketika saya lihat keterangan yang di situ yang harus dipraktekkan dalam kegiatan membuka pembelajaran, kegiatan pendahuluan, apa di situ keterampilannya? Mem- Atau apa yang akan dilakukan oleh guru? mengkondisikan kelas, memberikan salam, berdoa, Hmm. memberikan tujuan pembelajaran. Hmm. Dan Ya gitu, cuma ya, itu. cuma itu. Terus pertanyaan pemantiknya mau Oh ya, siap. dilaksanakan di mana? Ya, memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali kembali pengetahuan siswa. Baik yang materi kemarin dan yang akan dilanjutkan dengan materi yang akan dibawakan. Hmm. Kenapa ada apa dengan materi kemarin? Misalnya saja kalau materi kemarin tentang iman. Jadi kita akan kaitkan dengan materi takwa. Kalau tidak ada kaitannya dengan materi yang kemarin, kalau tidak ada kaitan, Kalau tidak ada kaitannya berarti hmm. Jadi persepsi itu bukan mengaitkan pemateri yang lalu dengan yang sekarang, bukan. Mengkondisikan anak siap menerima. Jadi melihat mereka punya kesiapan dari segi pemahaman mereka. Apakah mereka sudah tahu materi yang akan kita belajarkan nanti? Apa mereka sudah memiliki pengetahuan? Apa mereka sudah memiliki pengalaman tentang materi yang akan kita belajarkan? Begitu. Hmm. Saya sebingung tadi. Ini proyek yang dibuat sebenarnya apa? Poster atau brosur? poster, Bu. Baru kenapa tadi anak-anak sudah mempresentasikan atau brosur di nanti di kumpul brosurnya. Mana yang sebenarnya yang Mohon, dibuat? Brosur atau poster? mohon maaf, saya salah, Bu. Mungkin Hmm. Ini tidak tahu, padahal ini saya tidak menguji dengan ketegangan ini, dengan santai. Ini kan berarti apa yang akan dibuat oleh peserta didik, kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Itu kenapa Pak Saripudin begitu? Bukan persoalan Pak Saripudin ada di posisi di ujian, bukan. Saya mau sampaikan Pak Saripudin tidak tahu apa yang Pak Saripudin mau buat. Mau buat poster, baru setanya itu ke brosur. Jadi memang tidak tahu pemahaman tentang poster itu tidak tahu. Tidak ada wawasan tentang poster. Bagaimana nanti ketika kita menggunakan poster? Poster itu bentuknya bagaimana? Jadi harus ada wawasan tentang poster. Tadi saya sudah jadi bingung Pak Dewi, kenapa ini sudah ada brosur? Kan brosur beda. Brosur itu kan berisi informasi. Kalau poster itu berisi pesan.
ada pesan yang menggugah pemikiran, pemahaman, memotivasi. Jadi bingung. Oke, saya mau tanya. Saripudin ini bikin project karena PJBL model pembelajarannya. Oke. Coba Pak Saripudin ada tadi, baca ulang dulu DP tujuan pembelajaran. Mengenal orang-orang bertakwa. Caranya gimana itu mengenal orang-orang bertakwa? Caranya bagaimana itu? Pencapaian tujuan itu bagaimana? Bagaimana Pak Saripudin mencapai tujuan itu? Tujuan pembelajaran itu. Anak mengenal orang-orang bertakwa. Gimana itu? Kalau mau pemahaman saya itu untuk orang-orang Hmm, itu mereka hmm, bisa mengkaji secara literasi. Kenapa saya cantumkan para sahabat Nabi? Kemudian tabit Oke. bertakwa. Di Iya, ya. logika kan itu rumusan tujuannya. Anak mengenal orang bertakwa. Apakah itu ditujukan bahwa yang bertakwa yang dimaksud adalah Nabi? Para sahabat Nabi. Nah, berarti kan rumusan tujuannya kan tidak jelas. Nah, kalau rumusan tujuan tidak jelas, pasti tidak jelas kan? Rumusannya tidak jelas. Bagaimana anak pasar puding bisa bisa menilai kemampuan anak mengenal? Anak mengenal. Bagaimana caranya kita melihat anak itu mengenal? Kan susah diukur. Sekarang itu paling banyak cuman ranah. Coba sampaikan ke saya yang mana dari rumusan itu yang termasuk di ranah kognitif, mana ranah afektif, mana ranah psikomotorik. Coba Pak Saripudin baca step by step tujuan pembelajarannya. Baru oh ini Bu, tujuan pembelajaran nomor satu adalah kognitif, bla bla bla. Coba Saripudin baca ulang itu TP. CP-nya baca ulang. Ujian pembelajarannya baca ulang. Menjelaskan pengertian atau definisi dari takwa. Kemudian yang berikut Menjelaskan pengertian takwa. takwa. Iya, Oke. Itu masuk ranah apa dia? kognitif, Bu. Kognitif. Oke. Lanjut. TP yang kedua apa? Mengidentifikasi ciri-ciri dan manfaat dari perilaku takwa, kemudian memberikan ya, mengidentifikasi ciri-ciri. Itu masuk ranah mana? Eh, Kognitif, Bu. Hmm? Kognitif. Oke. Lanjut. TP berikut. Memberikan contoh perilaku yang mencerminkan takwa dalam keluarga. Berikan contoh. Itu ranah apa? Afektif, Bu. Hmm? Afektif. Afektif. Apa Ya, betul itu afektif? memberikan contoh. Ya, Ibu. Ya, di mananya ya itu? Coba yakinkan saya bahwa itu betul-betul memang ranah kognitif, afektif, afektif. Karena mereka telah memberikan contoh Hmm. dalam keluarga, masyarakat, Memberikan contoh apa? memberikan memberikan contoh perilaku, mencerminkan perilaku. Oh, jadi memberikan contoh perilaku. Ya, Jadi caranya memberikan contoh dengan bagaimana?
seperti mereka tidak melakukan yang menjadi larangan dari Allah seperti mencuri, menyontek. Kalau yang tren sekarang itu Bu di ini membuli, Oke. Yang berikut, TP yang berikut. mempraktekkan salah satu Hmm. takwa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu salah satu takwa yang mau dipraktekkan? Seperti rajin sholat, Bu. Sholat-sholat di Jadi, sekolah, atau misalnya infak-infak di berarti kan sekolah, tidak maka jelas rumusannya. Nah, sekarang Pak Sarpudin dia mau bikin poster atau katakan tadi brosur. Itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? untuk proyek, Bu. Kayak Iya, ada tujuannya untuk apa? Kalau kita lihat di rumusan itu, rumusan TP-nya, kita rumuskan di bidang psikomotorik, kalau untuk untuk apa dia? psikomotorik, Bu, supaya siswa Hmm. mengenal tentang atau mengetahui tentang takwa. Hmm. Lalu, kalau mengetahui, ini lagi mengetahui, tidak jelas lagi, tidak bisa diukur. Sekarang itu membuat poster itu, rumusan TP-nya bagaimana? Yang pelaksanaannya itu di- untuk mencapai tujuan itu melalui pembuatan poster. Kira-kira Poster yang rumusan tujuannya bagaimana? oh ya, dengan melalui media poster kita bisa mengenal materi, kita bisa mengenal tentang takwa. Hmm, Itu, Bu. itu. Ya, Apa kira-kira? seperti mengajak mereka untuk bertakwa. Tidak, saya tanya rumusan rumusan ininya apa? Rumusan TP-nya. Kenapa Pak Saripudin gunakan poster? Untuk apa dia? Untuk mengenalkan para siswa Hmm. bagaimana untuk kita itu bertakwa. Jadi kira-kira rumusan TP-nya yang jelas gimana? Ya. Anak dapat membuat poster yang menggambarkan tentang perilaku takwa, atau anak dapat mempresentasikan makna dari takwa. Itu kan kita buat poster kan mau dipresentasikan itu apa isi poster itu. Dengan membuat poster kan itu bentuk presentasi mereka dalam bentuk produk. Jadi kalau ini kan tidak jelas, tidak sinkron PP-nya dengan kegiatan pembelajarannya, tidak sinkron TP dengan model pembelajarannya. Harusnya dasar pemilihan metode dan model pembelajaran, media, bagaimana merancang pembelajaran itu katakannya di TP.
Jadi ini harus di ini lagi Pak Saripudin ya, bagaimana membuat perencanaan, bagaimana melaksanakan pembelajaran, gimana mengimplementasikan perencanaan yang dibuat. Jelas, kan guru yang harus dimiliki tampilan pedagogi profesional. Oke, ini dulu saya dan Pak Saripudin nih. Oke, cukup Pak Saripudin ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tutup Ibu. Sama live. Halo Bu, Pak Saripudin sudah? Assalamualaikum. Pak Saripudin, Pak. Tidak, belum kasih mati itu recording. Belum. Nanti, dia lagi mau gunting itu. Iya. Kita masuk di rekaman.